Selamat siang Bu. Baik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Tetap semangat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktek coaching ya. Nanti saya sebagai pengamat atau observer, Pak Tony sebagai coach, terus Bu Sila sebagai coachingnya. Nah, pada kesempatan ini sebagai pengamat itu saya akan mencatat segala aktivitas yang Bapak lakukan selama proses coaching. Kemudian nanti yang akan saya amati itu kompetensi coaching yang akan dikembangkan oleh Pak Tony, kemudian prinsip coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Tony. Nah, siap Bapak untuk melakukan coaching? Ya. Sebagai coach sudah siap? Dicoba. Oke, nah kira-kira nih sebagai coach itu Bapak ingin mengembangkan kompetensi apa? Ya, terima kasih Bu Erna. Sebenarnya saya sebagai coach dalam hal ini ingin mengembangkan 3 kompetensi coaching. Ada present atau ada penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Namun dalam sesi ini nanti saya ingin mencoba untuk lebih belajar dalam kompetensi mendengarkan aktif. Nanti Bapak pada sesi ini akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif ya Pak ya. Nah, dari situ kira-kira indikator apa yang bisa terlihat untuk mempraktekkan bukan kehadiran penuh ya Pak, tapi mendengarkan aktif itu kira-kira indikator apa Pak yang bisa terlihat dari Bapak? Yang jelas nanti saya akan fokus terhadap coaching saya untuk lebih mendengarkan dan fokus terhadap apa yang disampaikan oleh coach saya. Oke, baik Bapak. Nah, ini nanti saya pengamat ya, jadi akan mencatat segala aktivitasnya. Selamat berpraktek coaching, semoga lancar dan sukses dengan praktik yang akan dilakukan Bapak oleh Ibu. Monggo Bapak. Oke. Pak Tony, selamat siang. Selamat siang Bu Sila. Ini mengganggu nggak ya Pak? Kira-kira saya soal Pak Tony. Saya sedang kosong, jadi santai saja. Alhamdulillah, terima kasih. Kok tumben datang hari ini ke tempat saya? Iya ya Pak, ini saya itu ada unek-unek. Saya mau ini minta solusi ke Pak Tony, kira-kira gimana ya untuk menyelesaikan permasalahan di kelas saya. Ada ini Pak. Jadi saya cerita dulu ya Pak. Boleh, mau cerita dulu supaya saya juga bisa tahu. Baik. Permasalahannya apa, serta yang bagaimana. Gitu. Jadi gini Pak, di kelas saya itu ada 4 mahasiswa. Nah, dari 3 siswa itu Pak, itu lebih kayak seperti tergantung dengan saya. Tetapi sebenarnya ya tidak sih, maksudnya mereka ini bisa mandiri, tetapi ketika melakukan sesuatu itu harus ada saya, seperti itu. Seperti contohnya kalau mengerjakan tugas itu kalau tidak ada saya ya mereka diam saja. Tapi ketika saya dampingi mereka baru mau melakukan sesuatu, mau melakukan tugas-tugasnya. Kemudian ketika saya tidak ada di kelas, misalnya saya itu dipanggil oleh ibu kepala sekolah atau saya mendapat tugas atau dimintai tolong oleh teman untuk berada di kelasnya, itu ketiga anak itu selalu mengikuti saya Pak. Jadi saya kok merasa gini ya, lama-lama kok anak ini jadi gimana kalau tidak ada saya, tidak mau ngapa-ngapain, tidak mau melakukan apa-apa kayak gitu. Dan saya khawatir nanti akan mengganggu untuk perkembangan kompetensinya. Nah, itu seperti itu Pak. Bagaimana Pak kalau menurut Bapak? Kalau saya melihat dari cerita Sila itu mungkin ya anak-anak ya senang dengan itu gurunya. Tapi selama ini bagaimana kalau Bu Sila melihat ketiga anak tersebut dalam arti sosialisasinya dengan temannya atau dengan guru yang lain bagaimana? Jadi kalau untuk sosialisasinya itu ya menurut saya baik-baik saja, dalam artian ketika di dalam kelas
kemudian ada saya itu, saya melihat mereka itu mau bersosialisasi dengan temannya, mau bekerja kelompok dengan temannya, kemudian kalau sama guru juga mau menyapa seperti itu. Guru yang lain maksud saya itu juga mau menyapa, kemudian ketika diajak ngobrol sama guru yang lain itu juga biasa Pak, seperti itu. Kalau dari 3 anak itu, menurut Bu Sila, hambatan apa yang menjadi atau mengganggu Bu Sila sendiri dengan sikap atau anak tersebut? Kenapa atau bagaimana? Jadi kan ketika saya ketika saya misalnya ya dipanggil oleh kepala, kemudian saya diikuti oleh anak-anak itu kan, pertama itu anak tersebut kan meninggalkan pelajaran yang ada di kelas, kemudian juga sepertinya kayak kurang etis ya ketika saya dipanggil ibu kepala sekolah kok saya sambil membawa anak-anak kayak gitu. Dan menurut saya itu adalah suatu permasalahan yang harus saya selesaikan Pak. Kalau dari Bu Sila sendiri, nah melihat seperti itu, solusi apa yang dari Bu Sila mungkin sudah punya gambaran atau strateginya bagaimana? Mungkin ini ya Pak, mungkin saya lebih bisa mungkin saya bisa pamit juga apa ya Pak. Misalnya ketika saya dipanggil ibu kepala sekolah atau saya mau dimintai tolong teman sejawat untuk menyampaikan di kelas lain, itu mungkin saya bisa berpamitan dulu sama mereka ya Pak. Kalau sekarang saya di Bu Sila dipanggil kepala sekolah, jadi teman-teman tetap di kelas ya, mungkin dengan seperti itu anak-anak akan tahu seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya lakukan. Kemudian saya akan memberikan pengertian kepada anak-anak bahwasanya tanpa Bu Sila pun sebenarnya anak-anak itu bisa seperti itu. Karena pernah kemarin itu saya sakit nggak masuk Pak, itu teman-teman saya juga bilang bahwasanya malah lebih mandiri Pak. Jadi ketika saya nggak ada, itu anak-anak itu lebih mandiri seperti itu. Nah mungkin suatu saat saya akan ini apa ya, mungkin pamit dulu atau tukeran sama guru dari kelas yang lain untuk menggantikan saya di kelasnya saya seperti itu. Jadi nanti anak-anak itu belajarnya tidak sama saya, tapi bersama dengan guru yang lain. Kalau seperti itu gimana kira-kira? Saya rasa baik, sudah ada solusi sebenarnya dari Bu Sila sudah punya solusi. Sudah tadi yang pertama pamit dulu dengan anak-anak ya, yang pertama, yang kedua tukar jam untuk guru yang lain supaya bisa mengkondisikan kelasnya. Saya rasa sudah baik itu kedua. Pertanyaan dari saya, kalau dua cara tersebut misalkan mengalami hambatan lagi ya, strategi lainnya mungkin ada lagi. Apa ya Pak? Mungkin saya bisa ini ya. Selain tadi saya yang pertama itu meminta izin, kemudian bergantian menjadi guru di kelas yang lain. Bisa saya kasih pemahaman ke anak-anak ya. Jadi saya memberikan pemahaman ke anak-anak bahwasanya anak-anak itu bisa tanpa saya seperti itu. Jadi tanpa didampingi oleh Bu Sila pun anak-anak itu sebenarnya sudah hebat, sudah bisa melawan sesuatu tanpa ada Bu Sila. Kemudian saya juga ini mungkin minta tolong ke teman guru, teman sejawat untuk bisa mendekati anak tersebut seperti itu. Jadi biar anak itu bisa beralih perhatian ke guru yang lain, tapi tidak selalu bersama saya. Jadi minta tolong ke guru yang lain untuk mendekati anak saya biar lebih dekat anak-anak saya yang tadi ngikutin saya terus itu biar bisa lebih dekat sama guru yang lain seperti itu. Berarti sudah ada 3 yang dari solusinya ya. Nah, tadi juga sudah sampaikan Bu Sila ada teman yang bisa membantu, ada tukar jam juga. Mungkin kalau dari orang lain selain guru mungkin yang bisa membantu lagi kira-kira siapa? Yang bisa membantu ya kalau di
sekolah itu yang ada kepala sekolah, biasanya kalau ada sesuatu hal yang perlu bantuan di kelas, nah itu ibu kepala sekolah bersedia untuk membantu. Kemudian bisa juga saya nanti berkomunikasi dengan orang tua, nah perihal anaknya itu biar di rumah juga dikasih pengertian, jadi tidak harus dengan saya seperti itu. Jadi di sekolah itu semua bu guru adalah bu gurunya kalian seperti itu. Jadi bu gurunya tidak hanya satu, tetapi semua yang ada di sekolah itu adalah bu gurunya anak-anak seperti itu. Jadi di rumah diberi pengertian seperti itu oleh orang tuanya seperti itu. Baik. Sebenarnya solusinya sudah dari Pusila sendiri sudah muncul, sudah bagus. Dari sharing kita hari ini, mungkin kapan Pusila akan memulai atau memprogramkan solusi atau rencana itu tadi? Mungkin minggu depan bisa saya coba ya Pak ya. Tapi pertama saya nanti mau ini dulu komunikasi dengan teman saya, teman sejawat. Jadi untuk saya lebih ke ini dulu apa ya Pak. Jadi pertama nanti saya diskusi dulu ke teman sejawat, kemudian menyampaikan apa yang mau saya rencanakan itu. Nah yang pertama itu nanti yang lebih ke ini mendekati anaknya tadi itu. Nah kemudian saya akan memberi pengertian juga kepada anak tentang bahwasanya mereka bisa tanpa saya seperti itu. Yang insya Allah mulai minggu depan insya Allah saya akan mencoba itu Pak. Terus sama orang tua nanti kalau waktu yang longgar itu kalau pas penjemputan itu Pak. Jadi kalau pagi itu biasanya kan ibunya terus langsung mau kerja, jadi waktunya itu kurang kondusif kalau untuk diajak ngobrol seperti itu. Jadi nanti kalau anak-anak sudah dijemput, nah saat penjemputan nanti saya komunikasi dengan orang tuanya seperti itu. Ya, itu saya rasa sudah baik dari Pusila. Masalahnya sudah ketemu solusinya, bukan dari saya atau dari Pusila sendiri. Dan saya rasa itu memang baik untuk dilaksanakan. Dan nanti tinggal rencana aksinya nanti mau Pusila terhadap anak-anak yang 3 tadi itu ya. Dan dari saya sendiri, saya rasa sudah bisa melihat kondisinya nanti bagaimana Ibu Sila sudah bisa melakukan pendekatan terhadap anak-anak tersebut. Dan harapannya dari saya juga doa juga supaya nanti anak-anak tersebut bisa mandiri. Terima kasih ya Pak Tony, saya jadi lega. Semoga nanti apa yang saya rencanakan bisa terlaksana dengan baik, anak-anak bisa mandiri seperti itu, dan didukung oleh juga orang tua dan teman-teman yang lain. Ya. Terima kasih ya Pak. Sukses Bu Sila. Terima kasih. Luar biasa sekali nih tadi Bapak praktek coachingnya bersama dengan Bu Sila. Sekarang saya ini fokus dulu sama Pak Tony ya Bu Sila ya. Ini untuk Pak Tony, gimana nih Pak perasaan Bapak setelah menjadi coach? Nah, jelas saya lega ya sudah bisa mempraktikkan menjadi coach. Ya. Oke, Bapak berarti sudah lega ya sudah praktek menjadi seorang coach. Nah, dari sini tadi kan di awal ya saya mengatakan bahwa saya akan mengamati tentang praktek coaching yang Pak Tony sama Bu Sila laksanakan. Nah, dari hasil pengamatan ini saya sudah melihat bahwa indikator-indikator yang Pak Tony tadi sampaikan, tadi kan Bapak ingin ini ya menuangkan untuk mendengarkan aktif ya. Yang ingin Bapak sampaikan itu adalah mendengarkan aktif. Nah, di sini saya lihat indikator-indikator dari mendengarkan aktif itu sudah terlihat. Bapak sudah fokus ke pembicaraan, kemudian juga memahami pesan yang disampaikan oleh Bu Sila. Kemudian juga Bapak pun tidak melabeli Bu Sila ya, dan tidak juga memberikan pengalaman-pengalaman yang Bapak pernah lakukan seperti itu. Nah, jadi dengan seperti itu berarti sebagai seorang coach itu Bapak sudah bisa mendengarkan dengan aktif seperti itu. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak tingkatkan ketika Bapak berperan sebagai coach ke depannya? Untuk menjadi coach memang nggak hal yang
mudah gitu ya. Iya. Dan saya masih perlu meningkatkan ketika saya sudah mendengarkan dan harus memberikan feedback, maksudnya anggapan dari apa yang disampaikan oleh coach saya, sehingga apa yang saya sampaikan itu bisa dipahami juga oleh coach saya dan dapat diterima dan juga apa ya, baik untuk dilaksanakan seperti itu. Baik, ya, berarti sungguh luar biasa ini Pak Tori. Baik, ini semoga besok bisa ditingkat atau bisa praktek untuk coach-coach yang lainnya, untuk permasalahan-permasalahan yang lainnya ya Bapak ya. Oke, terima kasih Bu Silang, Pak Tony. Terima kasih Bu Erna. Terima kasih. Sukses untuk kita semuanya. Selamat siang Bu Erna, Bu Priska. Selamat siang. Hari ini kita akan belajar tentang coaching. Bu Erna nanti akan menjadi coach, Bu Priska akan menjadi coaching. Nah, untuk Bu Erna, bagaimana nih? Sudah siap belum? Insya Allah sudah Pak, sudah siap untuk melakukan praktek coaching pada siang hari ini. Oke, perasaannya sekarang gimana? Gimana ya? Perasaan saya itu deg-degan, juga antusias karena akan melakukan sesuatu yang baru bagi saya. Oke. Kemudian untuk hari ini saat melakukan coaching, kompetensi apa yang akan Bu Erna kembangkan? Kalau sebenarnya sih pengennya ketiga-tiganya ya Pak ya, yang ingin saya kembangkan yaitu tentang kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Tapi pada pertemuan kali ini yang ingin saya kembangkan yang lebih spesifik ke ini Pak, apa namanya, kemampuan untuk mendengarkan aktif, kompetensi mendengarkan aktif yang akan saya kembangkan. Oke. Walaupun nanti yang dikembangkan adalah mendengar aktif, nanti kompetensi yang lain tetap harus ada. Iya, siap Pak. Baik, sudah siap? Insya Allah siap. Kita bisa mulai ya, Bu Priska. Baik, Pak. Selamat siang, Bu Erna. Siang Bu Rizka, ada apa nih kok tumben datang ke meja saya? Ada yang bisa saya bantu atau bagaimana? Iya, Bu Erna. Ini tadi saya waktu jalan ke sini kelihatan ada Bu Erna di ruangan, maka saya terus kepengen masuk. Beberapa hari ini tuh saya pengen ketemu Bu Erna sibuk sekali. Iya, maaf. Kalau sekarang insya Allah ada waktu luang, jadi kita bisa berdiskusi. Iya. Kira-kira ada permasalahan apa atau kenapa kok Bu Rizka itu mencari saya? Begini Bu Erna, saya tuh pengen mencari solusi ke sini. Gitu, iya. Saya mau cerita dulu tentang permasalahan yang saya hadapi ya Bu. Jadi begini, saya tuh mempunyai seorang murid. Nah, dia itu termasuk anak yang pintar sebetulnya. Dia rajin mengerjakan tugas, dia juga aktif di kelas. Tapi kok belakangan ini sudah sekitar 2 minggu ini dia itu tidak masuk ke sekolah. Waktu hari pertama ditanya alasannya sakit, sampai hari kelima itu ditanya masih sakit. Tapi ketika teman-teman satu kelasnya itu mau menengok, dia itu tidak pengen ditengok. Nah terus akhirnya di minggu berikutnya orang tuanya juga mengizinkan, katanya ada acara keluarga luar kota. Nah terus karena sudah sekitar 8 hari tidak masuk, akhirnya kami yaitu BK, lalu wali kelas, saya sebagai wali kelas dan juga kesiswaan itu datang ke sana, lalu bertanya mengapa kok tidak datang ke sekolah. Ternyata anaknya juga ada di sekolah. Nah, tetapi hari berikutnya kami tunggu untuk ke sekolah, dia tetap tidak datang juga. Nah, itu bukan masalahnya. Berarti ini ada satu siswa yang di tempat ibu sebenarnya anaknya pintar, iya kan? Iya, Berpotensi ya. betul sekali. Tetapi akhir-akhir ini di
dia tidak berangkat Iya, betul. dengan berbagai alasan. Iya. Nah, sebenarnya ada nggak harapan ibu dari anak ini yang ibu harapkan? Harapannya sih saya juga sebagai wali kelas pastinya mengharapkan anak ini bisa datang setiap hari ke sekolah, bisa menyapa teman-teman. Paling tidak kalau tidak datang itu juga ada ucapan atau apa namanya WA gitu ya. Tapi ini seperti hilang di telan bumi gitu. Jadi kok tidak ada kabar. Padahal sebelumnya anak ini ya aktif, lalu ceria juga. Kan di sekolah sini juga kadang-kadang ada kegiatan ekskul sampai sore, dan dia itu juga aktif ikut ekskul. Sayang sekali ya Bu ya, sebenarnya anaknya ini berpotensi, tetapi sayangnya kok dia tidak mau masuk. Padahal ibu juga sudah mendatangi orang tuanya bersama dengan guru BK juga, kemudian ditanyakan alasannya kenapa itu orang tuanya malah mengizinkan dengan alasan anaknya itu sakit ya. Ya, yang pertama alasan anaknya sakit, yang kedua adalah kegiatan keluarga di luar, begitu acara keluarga. Nah, kira-kira ibu tadi kan tahu ya permasalahannya itu anaknya tidak mau berangkat. Kira-kira ada nggak solusi-solusi yang bisa ibu berikan untuk anak tersebut untuk menangani permasalahan itu? Kira-kira apa yang akan ibu lakukan dengan anak yang tidak mau masuk sekolah, padahal dia itu sebenarnya pintar ya di sekolah. Itu kan sesuatu yang sayang sekali untuk tidak masuk sekolah. Itu kira-kira apa yang ibu akan lakukan? Oke, jadi ketika anak itu nggak masuk di minggu pertama, itu saya sudah meminta teman-teman di kelasnya yang dekat begitu untuk datang untuk menjenguk. Tapi ternyata dia bilang tidak usah dijenguk saja. Lalu di minggu berikutnya saya dan guru BK dan kesiswaan itu sudah berusaha datang ke rumahnya. Jadi kami sudah berusaha untuk semaksimal mungkin untuk datang ke rumahnya anak itu, lalu untuk meminta untuk ke sekolah. Nah, tetapi mungkin apa ya, orang tuanya juga saya juga tidak berani untuk masuk terlalu dalam permasalahan keluarganya. Mungkin apakah memang sakit, betul-betul sakit, ataukah karena ada sesuatu hal. Tapi di sini kami dari pihak sekolah sudah berusaha untuk menanyakan kabar setiap hari, lalu untuk mendatangi home visit juga. Nah, ini yang masih menjadi permasalahan kami sampai saat ini. Tapi kami tetap berusaha untuk selalu mendekati anak itu, selalu menyapa anak itu setiap pagi. Termasuk melalui teman-teman dekatnya untuk saya minta juga agar mereka bisa tetap memberikan kabar atau memberitahu keadaan di sekolah hari ini, lalu tugas-tugas apa yang kegiatan aktivitas di sekolah hari ini apa aja. Berarti ini sebenarnya ibu sebenarnya sudah berusaha ya untuk mengingatkan anak tersebut agar dia mau masuk sekolah. Kan sudah banyak usaha ternyata yang sudah ibu lakukan ini, yaitu yang pertama itu dengan mendekati anaknya tersebut, kemudian juga sudah datang ke rumahnya bersama dengan guru BK, bahkan juga dengan memberitahukan ke teman-temannya agar teman-temannya itu memberikan informasi persekolahan. Mungkin ada lagi nggak cara-cara yang lebih yang bisa lebih greget gitu loh Bu, misalkan dan anaknya itu mau masuk setiap hari, kan sayang sekali soalnya ini dengan potensinya anak ini. Kira-kira ada nggak Bu solusi yang lebih baiknya lagi selain misalnya kan kita sudah datang ya, tapi hasilnya kan kurang maksimal. Kemudian siswa-siswa juga sudah diberikan arahan untuk mengajak si A tersebut untuk ke sekolah, tetapi kan ini hasilnya
kurang maksimal. Mungkin ada yang lebih greget lagi nggak kira-kira tindakan yang sekiranya bisa mengajak anak tersebut untuk masuk ke sekolah. Oke, berarti ini kan sekitar 2 minggu ya Bu. Iya. Berarti kalau dia misalnya sakit, harusnya udah sembuh juga ya. Iya. Lalu kalau kegiatan keluarga, harusnya seminggu kemarin udah berlalu juga. Iya. Nah ini saya coba nanti hubungi lagi anaknya, lalu saya akan berusaha untuk menjemput setiap pagi karena perjalanan saya dari rumah ke sekolah itu melewati rute ke rumahnya. Nanti biar dia Pak, saya hubungi lalu saya bisa jemput tiap pagi. Semoga nanti anaknya sudah siap ketika pagi hari saya jemput, tinggal nanti saya antar ke sekolah. Lalu nanti pas pulangnya juga mungkin kalau dia saya bisa antar pulang, saya juga akan antarkan pulang. Mungkin itu ya Bu ya. Iya, iya. Kalau Bu ini saya rasa ini ya solusi yang nantinya bisa akan membuat anak itu dia mau masuk. Nah ini benar-benar solusi yang sangat jitu saya rasa, karena dengan dijemput setiap hari kan mau tidak mau anak itu akan mau masuk ke sekolah. Nah ini kira-kira kapan Ibu akan melakukannya? Oke Bu, ini kan sekarang hari Jumat ya, Yeah. besok kan libur ya, lalu mungkin hari Senin saya mulai. Ya, mulai Nanti saya hubungi dia dulu, lalu dia udah dalam kondisi baik, dalam udah liburan juga hari Sabtu Minggu. Nah Senin itu saya hubungi lagi, saya antar jemput dia ke sekolah. Oke, berarti ini komunikasi harus tetap dilaksanakan jadinya ya Bu ya. Kemudian nanti akan Ibu antar jemput setiap harinya. Nah, baik. Nah, dari sini kan tadi Ibu mengajak diskusi saya ya tentang permasalahan yang Ibu alami, yaitu di mana ada salah satu siswa yang tidak mau masuk sekolah padahal anak ini berpotensi. Nah, dari obrolan kita ini tadi bisa saya lihat bahwa dengan permasalahan tersebut Ibu sudah bisa mendapatkan solusinya, yaitu dengan akan antar jemput setiap hari dan juga melakukan komunikasi yang intensif baik dengan anaknya maupun dengan orang tuanya. Kira-kira itu akan terus Ibu lakukan ya sampai kapan kira-kira Bu? Ini karena saya juga bekerja setiap hari ya Bu, dan saya melewati juga setiap hari. Nanti semampu saya akan terus mendampingi dia sampai akhirnya dia nanti berani kembali pergi ke sekolah sendiri. Oke, baik Ibu. Berarti ini insya Allah sudah terpecahkan ya Iya, masalahnya iya. dan akan Ibu lakukan atau Ibu laksanakan mulai besok Senin untuk antar jemput dan sampai anak tersebut mau untuk berangkat sendiri. Baik. Sudah enak perasaannya Ibu sekarang sudah belum? Terima kasih ya Bu. Ini saya akhirnya juga dengan diskusi seperti ini saya bisa mendapatkan pencerahan karena setelah sekian hari saya mencari dan hari ini saya ketemu dan bisa mendapatkan pencerahan dari panjenengan. Terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama Ibu. Pokoknya kita akan selalu berdiskusi jika ada hal-hal yang sekiranya kita butuh pecahkan. Saya siap untuk melakukan diskusi. Terima kasih Bu. Oke, Selamat siang. Selamat siang Ibu Rizka. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih Bu Erna, Bu Rizka sudah mempraktekkan kegiatan coaching pada siang hari ini. Sekarang saya mau bertanya kepada Bu Erna. Oke. Gimana perasaannya tadi setelah melakukan coaching? Lega Pak, saya sudah lega dengan melaksanakan praktik coaching tadi meskipun mungkin belum sempurna ketika saya melakukan praktek seperti itu. Ya, waktu saya lihat tadi sudah luar biasa, coaching yang dilaksanakan tadi sudah berjalan baik. Saya sudah bisa melihat bagaimana Bu Erna bisa memunculkan kompetensi yang diharapkan dari present, kehadiran menu sudah ada, pendengar aktif juga sudah ada, dan juga muncul pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah mungkin dari evaluasi dari kita hari ini, apa yang ingin Bu Erna tingkatkan kembali? Kalau yang ingin saya tingkatkan lagi itu yang mengajukan pertanyaan berbobot Pak, karena saya merasa untuk membuat sebuah pertanyaan yang berbobot itu adalah sesuatu hal yang sangat
sangat sulit ya, karena kita harus tahu duduk permasalahannya itu seperti apa, kemudian bagaimana kita itu bisa mengarahkan koci dengan pertanyaan yang berbobot kita itu bisa dimengerti dan bisa dipahami oleh koci dengan permasalahan yang ada. Oke, sama-sama kita belajar Bu, karena Bu Priska jelas kita akan coba mempraktekkan juga di pembelajaran kita sehari-hari di sekolah, dan kita bisa menularkan kepada teman-teman kita yang ada di sekolah. Terima kasih Bu Erna dan Bu Priska sudah melaksanakan coaching pada hari ini. Sukses selalu di kegiatan selanjutnya. Sampai jumpa kembali. Terima kasih Bapak, sampai jumpa lagi. Terakhir gini. Halo Bu Priska, selamat siang. Selamat siang, Mbak Sila. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa baik, Alhamdulillah. sehat. Ya, alhamdulillah baik Bu Priska. Hari ini kita mau praktek coaching ya. Nanti Bu Priska sebagai coachnya dan nanti Pak Tony sebagai coachingnya. Sudah siap semuanya? Siap. Ya. Tapi sebelumnya ini Bu Priska kamu tanya nih, sebenarnya ini sebagai seorang coach, dan apa sih yang ingin dikembangkan oleh Bu Priska di sini? Sebenarnya saya itu mau mengembangkan ketiga kompetensi coaching Bu, yaitu ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Gitu. Jadi tiga-tiganya mau dikembangkan ya Bu Priska ya? Iya. Ini kalau secara spesifik gitu, Bu Priska mau mengembangkannya apa ini? Oke, yang untuk hari ini saya berencana untuk lebih fokus mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif itu. Baik, mendengarkan aktif ya. Nah terus ini, maaf ya, ini saya agak senang dulu. Iya, terima kasih. Baik. Jadi ini ya yang mau dikembangkan dulu. Sekarang ini tentang kompetensi mendengarkan aktif. Ya. Nah menurut Bu Priska nih, kalau indikatornya itu seperti apa ketika seorang coach itu kompetensi mendengarkan aktifnya itu sudah bagus gitu? Oke, untuk indikatornya itu menurut saya akan lebih fokus ke pembicaraan, lalu saya bisa menangkap emosi coaching, kemudian memahami pesan yang disampaikan, kemudian tidak melebel, dan juga tidak mengaitkan dengan pengalaman pribadi. Seperti itu Bu. Ya, baik. Baik, itu ya indikator yang menurut Bu Priska itu merupakan kompetensi seorang coach dengan kompetensi mendengarkan aktif. Jadi tadi ada fokus dengan pembicaraan, kemudian juga memahami pesan yang disampaikan, tidak merepel, dan juga tidak mengaitkan pengalaman pribadi di dalam nanti proses coaching. Baik, kalau begitu, bagaimana kalau kita mulai saja untuk prakteknya, Bu Priska? Baik Ibu, kami akan mulai praktik coaching hari ini. Siap Pak Tony? Siap. Terima kasih. Selamat siang Bu Priska. Selamat siang Pak Tony. Ini saya datang siang ini mau Bu Priska ada cerita mau sharing mau Bu Priska. Apakah ada waktu siang hari ini? Oke Pak Tony, ini kok tumben-tumbenan kesini di siang hari. Boleh silakan, apa yang bisa saya bantu Pak Tony? Ya, jadi begini Bu Priska, saya tuh akan mengajar di SD, mengajar di kelas 5 khususnya. Nah, beberapa waktu ini tuh saya ada kewalahan dengan dua anak di kelas saya. Itu ada satu anak
dan satu lagi di paralelnya dengan tingkatan level kelas yang sama, kelas 5. Jadi saya level 4, satu lagi anak itu 5/2. Nah, untuk dua anak ini yang kelas saya itu putra, yang kelas sebelahnya 5/2 itu adalah putri. Nah, dua anak ini kelas 5, saya kekuatannya dengan dua anak ini adalah karena beberapa waktu ini anak dua ini suka jalan-jalan duaan. Ketika pulang sekolah nanti jajan di luar sekolah, atau alun-alun jalan-jalan berdua. Nanti pamitnya dengan kami kalau dalam guru ditanya mau mana, mau jajan sama teman-teman. Tapi ketika mereka pergi ya akhirnya cuma berdua, dan itu saya sudah mendapat laporan juga dari teman-temannya, dari orang tua yang lain ketika melihat mereka sedang jalan berdua. Bahkan bapak-bapak guru juga yang lain juga sering menjumpai ketika mereka berdua duduk ngobrol atau bagaimana di sekolah, tapi dia yang dalam tanda petik membahayakan dalam arti ya, tapi masih sebatas anak-anak berdua-duaan. Tapi itu menjadi salah satu masalah saya yang ingin saya sampaikan untuk diskusi yang ini, untuk bagaimana supaya saya bisa menangani anak dua tadi itu. Jadi mohon solusinya dari Bu Rizka, saya. Oke, terima kasih Pak Tony. Wah, ternyata dinamikanya juga lucu juga ya anak SD masa kini. Ternyata mereka dekat ya, berarti ya Pak, dari SD yang berbeda ya sebetulnya. Tapi lingkup bermainnya itu bintara itu ya berdekatan. Maka ketika pulang sekolah ya bareng, jam istirahat ya bareng, maka intens untuk pertemuan itu akan lebih sering, meskipun mereka tidak dalam satu kelas. Jadi ini permasalahannya anak-anak SD yang sedang saling pengen mengenal satu dengan yang lain, tapi mungkin karena perbedaan gender sehingga mengakibatkan kalau dilihat terlalu berdekatan itu juga kurang nyaman ya jadinya Pak. Ya ini memang menjadi permasalahan dari orang tua masa kini ataupun guru-guru yang saat ini juga, karena memang perlu kita dampingi ya seperti itu ya Pak. Lalu dengan permasalahan seperti itu, dengan situasi yang seperti itu, anak-anak dia mau bermain jajan bersama tapi ternyata kok perginya hanya berdua, itu apakah Pak Tony pernah menanyakan lebih lanjut mengapa kok hanya perginya berdua, ataukah teman-teman yang lain kemana, seperti itu? Bagaimana Pak Tony? Ya, selama ini dari cerita dari temannya, dari beberapa orang tua murid dan guru juga, bahkan beberapa kali juga saya sudah tanyakan pada anak dua itu, mereka memang sedang akrab, intinya akrab, dan sedang ngobrol juga nyambung, kemudian diajak main juga nyambung. Ya cuma kan persepsi saya sebagai guru, temannya, orang tua juga pasti kan berbeda ya. Nah, seperti dan diberikan juga dengan foto-foto yang maksud saya, bahkan ada temannya mengirimkan foto mereka sedang bergandengan atau sedang jalan berdua menuju ke alun selatan sana sambil gandengan dari sekolah sampai ke Alkit jalan bergandengan. Nah itu juga saya sudah mencoba berusaha mengajak ngobrol dua anak itu baik-baik dan mencari apa tuh yang mereka maksud hingga pertemuan seperti itu. Saya juga cerita, anak-anak juga saya cerita, dan saya rasa juga mereka belum paham dengan apa yang mereka sedang lakukan selama ini. Dan yang kedua, saya juga sudah bertanya dengan guru lain yang pernah menyaksikan anak tersebut ketika ada di pojok sana atau di sini. Ya memang yang dilihat memang sama yang saya ceritakan, dan memang itu menjadi perhatian saya sebagai wali kelasnya.
untuk lebih peka terhadap permasalahan seperti itu. Gitu. Oke, jadi ini Pak Tony sudah ngajak berbicara juga ya Pak dengan orang tuanya juga ya Pak Tony ya. Dengan orang tua juga sudah. Kemarin saya ketemu, saya mengundang ke sekolah untuk orang tua dari masing-masing ini, dan dari cerita memang ya ini mungkin salah satu faktor dari anak memiliki gadget ya. Dalam hal ini HP ini menjadi salah satu media ataupun sarana ketika anak untuk bersosialisasi. Jadi anak ini bisa komunikasi pagi, siang, malam, bahkan pas pelajaran. Jadi ketika di pelajaran sekolah juga anak-anak sebenarnya HP disimpan di tas atau diberikan ke guru kelas. Nah ketika istirahat mungkin celah-celah ketika istirahat mereka tidak bisa ketemu, akhirnya ngobrol atau chat. Ada yang cowok itu di toilet, WA-an atau chat gitu, nanti yang putri di mana, atau mungkin setelah pulang mereka janjian, nah seperti itu. Jadi ini salah satu faktor yang membuat saya mungkin harus ekstra memperhatikan anak tersebut penggunaan HP, gadget mereka. Dan orang tua juga saya lihat memang mereka juga agak kewalahan yang arti mereka tidak bisa mengontrol anak-anaknya sendiri ketika mereka sudah diberikan HP, akhirnya hanya dilepas. Jadi anak membawa HP dan full, jadi membawa HP terus dari pagi sampai malam karena orang tuanya kerja, mereka bapak ibu kerja, sehingga apapun yang dilakukan oleh anak juga nggak bisa dikontrol seperti itu. Jadi anak, orang tua dan bapak ibu juga saya minta bantuannya seperti itu sekarang. Wah ini termasuk persoalan yang lumayan membutuhkan pemecahan juga ini ya Mbak ya. Jadi sudah ngajak obrol kedua siswanya, orang tua sudah, lalu dengan guru kelas 1-nya ya Mbak. Guru kelas 1-nya juga sudah. Jadi sudah baik ini yang Pak Tony lakukan ini sebetulnya. Jadi sudah mengajak berbagai pihak untuk berkolaborasi memecahkan permasalahan dari anak ini. Kalau memang keterbatasan pengawasan dari orang tua itu memang saat ini juga menjadi kendala kita juga sebagai orang tua ya. Mungkin ada lagi solusi yang lain yang bisa dilakukan Pak Tony selain mengajak ngobrol itu, lalu mengajak ngobrol kedua anak, orang tua, dan guru. Mungkin ada solusi lain yang bisa dilakukan. Kalau saya sebagai wali kelasnya memang harus lebih perhatian terhadap setiap anak didik saya. Bukan hanya 2 itu sebenarnya, tapi memang yang sedang jadi fokus perhatian saya kan 2 anak ini. Walaupun yang satu kelas saya, satu kelas lain dengan wali kelas yang berbeda, maka saya juga harus kolaborasi dengan guru paralel saya yang mengaku anak yang satunya lagi yang putri. Jadi salah satu mungkin program saya nanti untuk lebih perhatian terhadap anak didik saya dengan kolaborasi bersama dengan wali kelas satunya lagi, itu salah satu. Kemudian ya dan saya coba nanti tetap ada waktu khusus untuk mereka berdua sebagai pendampingan dalam hal ini pendampingan pergaulan, karena memang mereka mungkin belum paham dengan pergaulan yang sedang mereka lakukan saat ini, dampaknya seperti apa, kemudian nanti persepsi orang seperti apa, mereka belum tahu. Saya akan lebih memberikan pendalaman tentang bagaimana mereka harus gaul atau sosialisasi di sekitar sekolah maupun di rumah, dan juga bagaimana mengelola yang ketiga ini penggunaan gadget ya. Mungkin nanti anak-anak juga penggunaan gadget memang harus ada kendali juga dari orang tua dan guru juga, bagaimana supaya nanti gadget ataupun HP yang diberikan oleh orang tua itu bisa bermanfaat sesuai dengan fungsinya ataupun tujuannya. Itu sesuatu yang saya bisa coba nanti ke depan itu. Oke, baik Pak. Berarti memang lewat pengontrolan gadget tadi ya yang bisa dikelola lebih lagi. Berarti nanti kira-kira apa ya ukuran keberhasilan
rencananya Pak Tony ini nanti? Bukan keberhasilannya, jelas nanti anak-anak paham dengan apa yang menjadi pergaulannya yang dilakukan sekarang adalah persahabatan, bukan yang ada petik sekarang tidak melakukan pacaran. Karena anak-anak yang lain kan pasti melihat, oh mereka gandengan dengan jalan sini, jalan sama sini, itu kan pasti mereka bilangnya pacaran. Orang tua pun yang melihat pasti melihatnya mereka pacaran, karena harus saya juga beri pengertian terhadap temannya pula di kelas supaya bahwa pergaulan yang sedang mereka lakukan ini di kelas 5 ini ataupun di SD ini adalah pergaulan yang itu ya konteksnya persahabatan seperti itu. Dan dalam keberhasilan saya itu nanti kalau anak-anak sudah paham tentang apa itu pergaulan yang benar di usianya, itu yang pertama. Yang kedua mungkin kalau saya nanti sudah selesai dengan pemahaman, anak-anak bisa menggunakan gadgetnya tadi, HP-nya sesuai dengan fungsinya dan tujuannya tadi, supaya juga orang tua nanti bisa memberikan pengertian juga bahwa HP yang diberikan itu bukan untuk mainan, untuk yang lain atau untuk belajar seperti itu. Oke Pak Tony, oke, baik sekali ya tadi sudah menyatakan tentang keberhasilannya, ukurannya seperti apa, berarti lebih untuk menyadarkan anak tersebut kesadaran diri ya, bahwa HP itu bukan hanya untuk komunikasi yang mungkin dalam tanda kutip pacaran tadi, tetapi lebih ke untuk belajar dan pendampingan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Lalu kira-kira kapan ya ini Pak Tony mau mulai memberikan pendampingan yang lebih ini, mulai kapan ini kira-kira? Ya karena ini infonya ataupun sebenarnya sudah beredar ke satu kompleks sekolah, maka dan ini menjadi tanggung jawab saya juga, maka saya harus segera mungkin besok pagi saya tetap harus mulai dengan mendekati kembali anak-anak yang tadi saya ceritakan, dan juga saya juga harus memanggil orang tua minggu ini. Nanti coba saya konsultasikan lagi dengan kepala sekolah untuk bagaimana tindakan saya ini bisa segera terrealisasi dan ada wujudnya atau ada hasilnya yang saya sudah coba usahakan. Itu bagus sekali. Oke, terima kasih Pak Tony. Ini jawabannya ya cukup membuat nanti Pak Tony sendiri bisa lebih mengeksplor anak tersebut ya, lebih mendampingi anak itu. Lalu untuk tindak lanjut dari sesi kita diskusi kali ini, kira-kira ada tindak lanjut apa ya Pak Tony? Apakah apa yang kira-kira mempunyai rencana tindak lanjut apa gitu? Tindak lanjutnya mungkin kalau dari saya, kan saya wali kelas 5 ya, mungkin saya juga bisa nanti kalau nanti sudah berhasil apa yang saya rencanakan terhadap dua anak ini, dan juga kelas saya sendiri nanti anak sudah paham dengan arti pergaulannya di usianya ini, mungkin nanti lanjut saya ya, saya akan coba menjadi ini pengalaman saya pribadi yang harus saya keluarkan juga pada teman-teman sekolah saya, terutama guru kelas 5 yang lain dan mungkin guru kelas 6 atau mungkin kelas yang lain yang juga sebenarnya mengalami hal yang sama mungkin yang ada satu dua mungkin belum muncul aja, mungkin yang muncul saat ini di kelas saya, sehingga nanti kalau ada muncul dari kelas lain sudah bisa seperti yang saya lakukan gitu. Oke, berarti nanti banyak ya yang bisa membantu. Kira-kira siapa aja itu Pak yang bisa membantu Pak Tony untuk tetap menjaga komitmen itu? Kira-kira siapa aja yang bisa membantu saya ya dalam hal ini? Orang tua, orang tua, kepala sekolah, nanti saya juga selalu koordinasi, dan juga rekan-rekan separalel saya minimal, dan juga nanti rekan-rekan saya yang ada di jenjang kelas lain itu yang pasti akan siap membantu saya juga. Oke, jadi akan melibatkan semua pihak ya Pak, demi pendampingan anak didik kita ya Pak, supaya dia menjadi lebih sadar akan dirinya, lalu pergaulan yang baik dan yang sebenarnya itu yang seperti apa, yang sehat itu seperti apa. Oke, apakah ada lagi yang mau disampaikan Pak
saya sudah bisa cerita sharing hari ini siang ini. Terima kasih atas waktunya Bu Priska sudah mendengarkan saya dengan baik. Saya mengambil waktunya juga ini karena permasalahannya itu saya hadapi, karena saya masih mengganggu waktu Bu Priska untuk saya sharing. Terima kasih Bu Priska. Sama-sama Pak Tony, terima kasih sudah percaya kepada saya untuk menceritakan tentang persoalan yang ada di sekolah Pak Tony. Semoga nanti setelah pertemuan ini Pak Tony bisa mendampingi anak didiknya dengan lebih baik lagi, dan anak-anak juga akan semakin tahu dengan kesadaran dirinya masing-masing, dan kolaborasi dari antar guru dan semua warga sekolah dapat terjalin dengan lebih baik lagi. Terima kasih Bu Priska. Terima kasih, selamat siang Pak Ya, Tony. kami dulu Bu Priska. Monggo. Wah, Bu Priska luar biasa sekali hari ini proses coachingnya. Saya mengamati luar biasa. Bu Priska sudah cocok sekali menjadi seorang coach. Terima kasih Bu, ini masih belajar, masih dalam proses tahap belajar. Gimana perasaannya Bu Priska setelah melakukan coaching? Yang jelas ini saya sudah lega, sudah bisa melakukan praktek coaching bersama Pak Tony hari ini. Jadi sudah lumayan bisa saling sharing. Pak Tony bisa sharing dan saya bisa memberikan sedikit masukan ya, lalu menegaskan solusi yang sudah Pak Tony sampaikan. Iya, Bu Priska. Jadi seperti apa yang saya sampaikan di awal, bahwasanya saya di sini sebagai pengamat akan mencatat apa yang sudah dilakukan Bu Priska selama melakukan coaching ini. Dan saya tadi sudah membuat beberapa catatan ya untuk Bu Priska, dan saya sungguh mengapresiasi Bu Priska untuk coaching hari ini berjalan lancar. Kemudian saya juga tadi melihat bahwa saya tadi Bu Priska juga sudah menunjukkan kompetensi-kompetensi yang terkait dengan proses pelaksanaan coaching, di antaranya tadi dengan penuh sudah, kemudian juga sudah mendengarkan aktif, kemudian juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan di awal tadi Bu Priska menyampaikan untuk kompetensi yang ingin disampaikan itu adalah pendengaran aktif ya Bu Priska ya. Jadi juga Bu Priska sudah fokus ketika mendengarkan Pak Tony saat bercerita, kemudian juga tidak melebar, kemudian juga tidak mengaitkan dengan pengalaman-pengalaman pribadi. Itu sudah luar biasa sekali Bu Priska. Nah sekarang nih Bu Priska, kira-kira nih ke depannya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Priska terkait dengan pelaksanaan coaching? Untuk pelaksanaan coaching sendiri, kemungkinan saya akan lebih menggali pertanyaan yang berbobot ya Bu, karena mungkin akan semakin banyak pengalaman ketika melakukan praktek coaching, berarti nanti akan semakin bisa menggali dari pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot seperti itu. Baik, semoga nanti ke depannya bisa